Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nawati dari Prodi Perpajakan Politeknik Besoa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 23 adalah peraturan pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23. Pembayaran pajak penghasilan pasal 23. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan membuat kode atau ID billing terlebih dahulu, lalu membayar melalui bank persepsi, ATM atau teller bank, fitur bayar pajak online di aplikasi pajak, dan lain-lainnya yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan pasal 23. Bukti potong pajak penghasilan pasal 23. Tanda bahwa pajak penghasilan pasal 23 telah dipotong. Pihak pemotong harus memberikan bukti potong yaitu rangkap pertama yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dipotong pajak dan bukti potong rangkap kedua kepada kantor pelayanan pajak saat melakukan e-filing pajak pasal 23. Pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa pajak penghasilan pasal 23. Lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Tarif pajak penghasilan pasal 23 dan objeknya. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, dan royalti. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang dimaksud yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Yang kelima, bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Yang keenam dan terakhir, jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada pihak wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas bunga obligasi. Pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar Rp75 juta. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Penyelesaiannya, pajak penghasilan pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera adalah 15% dikali dengan Rp75 juta, sama dengan Rp11.250.000. Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari 2015. Saat penyetoran paling lambat 10 Februari 2015. Saat pelaporan paling lambat 20 Februari 2015.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.